Buat YouTube, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial untuk setting Totolink CP450 pada mode access point, klien, WISP dan juga repeater. Oke, langsung saja kita akses Totolink CP450. Ini Totolink CP40 sudah saya hubungkan semuanya. Tinggal kita akses. Pertama kita buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian kita akses menggunakan alamat 192.168.0.254. Oke, langsung go. Nah, interface pertamanya seperti ini. Kita disuruh untuk memasukkan passwords. Password kita masukkan admin untuk password bawaan pabriknya. Oke, sudah masuk. Di sini ada dua menu pilihan, yaitu Quick Setup sama Advanced Setup. Untuk yang paling mudahnya kita pakai Quick Setup. Kita klik Quick Setup. Di sini ada mode yang bisa kita pilih: AP mode, repeater mode, WISP mode, dan klien mode. Untuk AP mode kita tinggal klik AP mode, klik. Untuk device name ini bisa kita kasih nama terserah ya, atau mungkin CP450. Wireless name atau SSID ini adalah nama dari wireless atau Wi-Fi. Kebetulan untuk CP450 ini bekerja pada frekuensi 5 GHz. Untuk namanya bisa apa saja, misalkan Totolink 5G, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada wireless password. Kita bisa masukkan apa saja, terserah, minimal 8 karakter. Di sini saya masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian channel bandwidth ini adalah lebar pita dari frekuensi yang akan dikeluarkan. Ini biasanya saya menggunakan 20 atau 40 MHz. Kalau saya biasanya lebih sering ke 20 MHz untuk menghindari interferensi. Kemudian channelnya di sini ada 5 channel ya, 149, 153, 157, 161, dan 165. Kemudian device IP bisa dipilih auto atau manual. Kalau manual kita bisa mengisi sendiri, terserah kemauan kita, mau kasih IP berapa terserah. Kalau mau auto, jadi nanti sudah ditentukan oleh alat ini sendiri. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik finish kalau sudah selesai. Maka mode AP sudah bisa digunakan. Oke, untuk mode klien. Oke, di sini nanti akan men-scan wireless 5G yang ada di sekitar kita. Jadi CP450 ini akan men-scan, kita akan pilih mana yang akan kita tembak. Misalkan ini ya. Nah, ini nama SSID, POWR, kemudian untuk passwordnya kita masukkan apa sembarang sesuai dengan passwordnya itu. Oke, kemudian kita next. Sampai prosesnya selesai. Kemudian untuk WISP juga seperti itu. Kita tinggal klik WISP. Kemudian kita pilih
SSID yang akan kita tembak, misalkan ini, terus kita masukkan password, kita klik next sampai prosesnya selesai. Oke. Kemudian untuk repeater juga hampir sama. Kita pilih SSID yang akan kita tembak, kemudian kita klik next dan kita ikuti langkah selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan melihat pada mode advanced setup. Pada mode advanced setup ini seperti ini interface-nya. Web interface-nya seperti ini, hampir mirip dengan Totolink CP300. Di sini ada sistem status, terus device information, kemudian ada operation mode. Di sini ada tadi client mode, repeater mode, AP mode, dan WISP mode. Kemudian di sini ada network. Di sini kita bisa pilih WAN-nya pakai apa, static atau DHCP atau PPOE. Oke, kemudian LAN-nya, LAN setting, kita bisa mengatur IP dari LAN dari device ini atau dari CP450 ini. Kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita, bisa enablekan DHCP-nya juga, bisa juga tidak perlu enable DHCP. Oke. Kemudian pada menu wireless, di sini cuman seperti ini untuk wireless statusnya. Kemudian ada basic setting, nah, seperti ini. Radio on off bisa di enable, bisa di disable. Kemudian device name, kemudian ada wireless name, ada band. Band ini bisa pakai wireless 5G tipe A, tipe AN, ataupun tipe AN dan AC. Kemudian broadcast SSID, ini bisa kalau disable berarti SSID-nya di hidden atau disembunyikan. Kalau di enable berarti disiarkan atau dipancarkan. Kemudian channel bandwidth bisa kita pilih 20, 40 ataupun 80, dan juga bisa dipilih auto. Untuk channelnya hanya ini 4. Jadi sayang sekali kelemahan dari CP450 ini untuk channel frekuensinya sangat sedikit sekali, meskipun kelebihannya adalah harganya yang sangat-sangat murah, di bawah 500.000 saat saya beli saat ini. Kemudian ada wireless passwords, kita pilih apa, terserah. Kemudian ada multiple AP, ada fitur juga multiple AP. Ini bisa memancarkan dua AP, yaitu dengan nama SSID yang berbeda, kemudian bisa broadcast atau tidak, kemudian passwordnya apa. Jadi seperti itu. Ada MAC authentication seperti ini. Kemudian ada wireless distribution system WDS. Kemudian ada advanced setting. Advanced settingnya cuma seperti ini. Untuk take powernya tidak ada dBm, hanya 100%, 75%, 50%, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada fitur QoS, ini untuk mengatur bandwidth yang dikeluarkan oleh AP ini. Di sini kalau kita enable, maka pengaturan bandwidthnya akan aktif. Tinggal kita memasukkan angka-angka yang di sini.
Ini mulai 100 sampai 100.000 kilobyte per second. Oke, juga untuk IP-IP yang ada di bawahnya juga bisa diatur di sini. Oke, seperti itu. Kemudian ada fitur firewall. Pada menu firewall ini ada whitelist, ada blacklist. Oke, yang di blacklist ini ditolak untuk mengakses, dengan whitelist diperbolehkan untuk mengakses dari SSID dari alat ini. Kemudian ini ada IP atau port filtering. Kalau kita disable maka fitur ini akan aktif. Tinggal kita masukkan IP mana yang akan difilter. Oke. Kemudian MAC filtering kita disablekan. Kemudian kalau kita enablekan, maka setelah itu kita akan scan MAC yang terkoneksi pada device ini. Maka MAC yang ada di sini bisa masuk ke current MAC filtering list. Kemudian bisa diatur blacklist ataupun whitelistnya. Oke. Kemudian ada URL filtering, biasanya ini untuk anak-anak, jadi untuk web-web tertentu tidak bisa diakses. Kemudian port forwarding, saya belum begitu tahu ini ya. Kemudian ada VPN pass-through, kemudian ada DMZ, kemudian ada rule schedule setting. Nah, ini bisa diatur waktu dari kerja dari alat ini, mulai hari Senin sampai Minggu dia aktif mulai jam berapa sampai jam berapa bisa diatur di sini. Oke. Kemudian ada manajemen. Di sini kita bisa merubah password. Kemudian time setting, kita bisa merubah untuk time settingnya ke Jakarta atau Indonesia ya. Oke, kita bisa pilih. Saya belum menemukan ini mana. Ini Jakarta. Ya udah, nanti bisa dicari sendiri. Kemudian ada DDNS, kemudian ada remote management, kemudian ada UPnP. Kemudian ini untuk upgrade firmware-nya, bisa di select file di mana kita menaruh firmware-nya, kemudian kita upgrade, klik upgrade, dan kemudian proses upgrade dari firmware-nya akan berjalan. Kemudian ada sistem configuration. Di sini ada restore factory defaults. Kemudian ada reboot. Oke. Kalau untuk rebooting bisa masuk ke sistem configuration. Kemudian ada sistem log. Kemudian ada reboot schedule. Jadi ini alat ini bisa melakukan rebooting pada waktu tertentu. Misalkan spesifik ini hari apa, atau all, dari hari Senin sampai Minggu bisa melakukan rebooting dengan waktu yang bisa kita set. Jam berapa, menit ke berapa bisa. Kemudian kalau countdown ini dalam berapa jam atau menit lagi maka alat ini akan melakukan rebooting. Kemudian ada logout. Oke, di sini kita akan logout kalau kita klik. Oke, sobat YouTube, itu saja sedikit berbagi pengalaman bagi saya untuk Totolink CP450. Semoga berguna bagi Anda. Oke, sampai jumpa.